semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi di Sydney Opera House bareng Kak Rani ya, sama bukan Marsha. Nah, hari ini kita bakalan special edition ngebahas soal student life-nya PhD S3 di luar negeri dan juga student life-nya ini nih, anak SD. Halo semuanya, nama saya Rani Merlisa Fitri, terus ini anak saya Marsha. Saya sekarang adalah mahasiswa bulan terakhir, bukan tahun terakhir lagi di School of Education, ngambil Educational Psychology di University of New South Wales di Kensington. Habis itu di sini ada Marsha, ya kenalan Marsha. Halo, namaku Marsha Zahira Nada Maria Supena. Aku kelas 5 SD. Umurku 11. Aku sekolah di Matraville Public School di Sydney, Australia. Nah, mungkin boleh diceritain tuh Kak, sebetulnya untuk beasiswa S3 LPDP dalam hal ini itu cukup nggak sih Kak untuk hidup bareng sama keluarga? Oh iya, oke. Kalau dibilang cukup atau nggak cukup, ya untuk basic need ya cukup sih. Cuma ya benar-benar harus diatur dengan sangat ketat. Sebetulnya ya memang sih beasiswa itu kan diberikan kepada awardee-nya. Jadi memang kalau sebagai untuk single kita yang untuk hidup kita sebagai awardee hidup sendiri di sini itu cukup. Tapi kalau untuk membawa keluarga tentu saja biaya-biaya yang lain juga menjadi bertambah besar. Terutama sebetulnya di sini bukan buat makan, buat beli baju atau jalan-jalan, karena mungkin 80% dari beasiswa itu sudah habis untuk akomodasi sebetulnya, dan itu tidak bisa kita hindari kan. Jadi, triknya kalau saya kebetulan itu ya saya harus bekerja di sini untuk menambah supaya ya bisa hidup dengan layak dan tidak terlalu khawatir dengan masalah keuangan. Dulu kalau boleh ingat-ingat flashback dikit, ngurus visa dulu pas awal ngajak Marsha. Ngurus visa kebetulan waktu itu karena COVID ya, waktu itu kebetulan waktu saya jadi sebetulnya saya itu award di tahun 2020, tapi karena di 2020 lalu kita pandemi, lalu akhirnya saya harus defer atau menunda keberangkatan saya ke Australia itu 1,5 tahun. Jadi makanya saya harusnya 2020 berangkatnya di pertengahan 2021. Nah waktu itu karena masa pandemi saya mengurus visa untuk saya sendiri supaya bisa mendaftar enrollment secara online. Jadi waktu itu agak sulit memang kalau langsung ngurus untuk keluarga. Nah, setelah saya dapat visa, saya memulai sebentar secara online dari Indonesia sebelum akhirnya border Australia dibuka dan saya bisa masuk ke sini. Lalu karena sebelum saya mulai kuliah kebetulan ya qadarullah suami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya untuk anak-anak ternyata tidak bisa mengurus visa independen. Jadi seperti Marsha ini punya visa sendiri. Ya, jadi dia punya visa sendiri karena tidak ada orang dewasa yang orang dewasa untuk sebagai applicant visa tersebut. Jadi applicant visa itu mereka sendiri gitu. Jadi Marsha ini biayanya dan lain sebagainya itu ya, dan membuat aplikasinya itu semua seperti kita yang student membuat visa student. Saya visa student ya, jadi Marsha visa student, cuma saya itu adalah sebagai penjamin. Ya penjamin bahwa saya akan menanggung semua keperluan Marsha di sini sebagai student. Dan kalau boleh tahu juga pas itu berarti kakak pakai agent kah atau kakak langsung apply sendiri? Kebetulan saya pakai agent karena memang agak tricky ya kalau masalah visa. Sebetulnya untuk penyiapan dokumen kita bisa, cuma apakah dokumen yang kita siapkan itu sudah betul atau tidak? Nah, sepertinya ya memang agent resmi yang lebih tahu, ini harus diberikan. Kalau lanjut nih Kak ya, kalau untuk keseimbangan sendiri nih Kak, balancing antara student life sebagai seorang PhD student gitu ya, dan juga dengan kehidupan kakak sebagai seorang ibu gitu,
gimana tuh Kak? Apalagi abroad gitu kan, Oke. bukan di tanah air. Ya, memang kita sudah benar-benar harus disiapkan dan dibicarakan sebelum kita memulai. Jadi anak-anak juga sudah tahu bahwa mamanya itu nanti akan belajar gitu ya. Cuma tantangannya di sini yang pertama ya memang karena di luar negeri nggak ada orang untuk kita mintai tolong ya. Semua memang harus sendiri gitu. Terus ada beberapa aturan-aturan yang memang harus ditaati, misalnya nggak boleh meninggalkan Marsha sendiri di rumah, ya. Jadi sampai usia tertentu gitu. Jadi ya waktu awal-awal Marsha di sini, saya mengantar Marsha ke sekolah, saya ke kampus, lalu di kampus saya harus buru-buru pulang lagi untuk menjemput Marsha gitu. Sampai akhirnya sekarang Marsha sudah di year 5, sudah di kelas 5 dan dia sudah diperbolehkan untuk pulang sekolah sendiri. Terus untuk keseimbangannya sendiri ya tadi anak-anak memang lebih kurang sudah paham dengan kondisi mamanya yang memang harus sekolah, ditambah lagi saya bukan cuma sekolah dan menjadi ibu ya, tapi saya juga kan harus bekerja. Betul. Ya karena saya harus provide untuk saya harus menafkahi anak-anak karena saya orang tua tunggal gitu. Jadi ya ada 3 peran yang harus saya jalani di sini. Jangan terlalu banyak dipikirnya, dijalani aja. Itu pasti akan ada aja ya di selang-seling gitu. Hari weekdays kita full anak sekolah, kita bekerja, kita belajar gitu, berfungsi sebagai student dan juga employee. Marsha juga sekolah. Nanti di rumah kita bantu dia masih bisa mengerjakan PR, dan masih masak juga, masih nyuci, masih bersihin kamar mandi, semuanya pokoknya masih dikerjakan. Tapi di weekend kita jalan-jalan, ya kita eating out. Jadi ya seperti itu. Nah, aku soal akomodasi dulu nih Kak. Boleh nggak tuh diceritain kemarin pas Kakak nyampe ke Sydney, terus pasti kan ngecek ya Kak ya. Nah itu tuh dulu gimana? Dulu awal waktu saya sebelum pertama kali datang ke Australia, karena memang waktu itu masih COVID ya, jadi waktu COVID itu akomodasi masih sangat available. Jadi begitu saya nyampe ke Sydney pertama kali, saya sudah langsung masuk ke akomodasi yang sudah saya pesan dari Indonesia. Alhamdulillah itu akomodasinya bagus. Yang landlord saya waktu itu orang Indonesia. Ya orang Indonesia. Terus karena ada rencana bahwa Marsha akan ikut saya ke sini, ya saya harus cari akomodasi yang memang sesuai untuk membawa keluarga, karena di sini agak ketat ya. Kita nggak bisa misalnya kita sewa 1 kamar yang harusnya untuk diisi 1 orang lalu kita isi 2 orang, itu tidak diperbolehkan di sini. Kita mulai cari-cari rumah dan kebetulan waktu itu udah mulai banyak nih karena sudah buka border, kemudian mahasiswa internasional juga berdatangan. Dan kebetulan waktu itu karena mau akhir tahun kalau nggak salah, waktu itu bulan Oktober ya, waktu saya mulai cari-cari itu di bulan Oktober, dan mulai ada krisis akomodasi, ditambah lagi dengan bunga bank yang semakin naik. Jadi banyak juga orang Australia di sini yang menjual rumah mereka dan memilih untuk nyewa gitu ya, daripada harus membayar cicilan rumah. Mereka tidak sanggup seperti itu. Jadi kita harus bersaing bukan cuma dengan student tapi juga dengan Lokal ya? Iya, dengan lokal gitu. Saya sampai 24 kali inspeksi. 24 kali itu semua saya apply. Maksudnya bukan cuma saya lihat terus ini nggak cocok, bukan gak cocok, mau cocok mau enggak, yang penting saya dapat akomodasi, karena hampir tidak mungkin waktu itu untuk dapat akomodasi ya. Saking sulitnya. Nah, saya sudah ada area khusus ya yang saya targetkan untuk tempat saya tinggal, jadi dekat dengan sekolah gitu, nggak terlalu juga dari UNSW gitu, dan nyaman lah untuk nyaman dan aman terutama untuk membawa anak. Jadi di area situ, karena di sini ada sistem bidding juga ya, yaitu yang menyulitkan kita dengan beasiswa terbatas untuk bisa dapat unit, karena misalnya basic harganya itu ditawarkan adalah untuk 2 bedroom itu adalah 550. Lalu ada orang lain itu dia berani untuk per week, itu per minggu ya, per minggunya itu dia bisa membayar $570. Nah sementara saya yang memang cuma menuliskan saya hanya mampu membayar $550, ya pasti saya kalah. Pasti akan diberikan ke orang yang bisa membayar lebih banyak gitu.
Alhamdulillahnya 2 unit terakhir, unit ke-23 yang dan 24 yang saya kunjungi, saya Ke 23 dan ke-23 ke-24 itu saya dapat dua-duanya. Saya di calling di unit ke-24, saya di calling bahwa ada tinggal 2 orang aja yang disetujui, lalu saya yang diterima itu siapa yang duluan untuk kasih uang deposit gitu ya. Terus saya mau kirim email screenshot dari saya bukti pembayaran, tiba-tiba ada email masuk bahwa ada orang lain yang sudah lebih dulu. Jadi saya cuma terlambat sekitar 1 atau 2 menit aja. Tapi besoknya unit ke-23 ini nelpon si agent tadi, agent yang sudah sangat mengenal saya tadi. sudah sangat Dia bilang, mengenal. iya, Rani tolong kamu kirim kamu tambahkan dokumen A, B, C, D. Akhirnya begitu saya tambahkan dokumen itu, terus saya telepon lagi, oke, juga di unit. Terus ya, Alhamdulillah. kan begitu saya lihat ternyata unit itu sangat bagus. Bagus, rapi, strategis, bersih, lingkungannya sangat nyaman, tetangga-tetangganya juga baik-baik ya, maksudnya nggak rame gitu. Jadi itu adalah hunian yang sangat nyaman. Jadi ya memang walaupun penuh perjuangan, tapi ya hasil yang didapatkan juga sangat unitnya itu melebihi ekspektasi Nice. saya. Kalau dari Marsha sendiri gimana di akomodasi sekarang? Apa? Rumah. Seneng nggak di rumahnya? Senang nggak di rumahnya? Senang. Kenapa senangnya? Dekat rumahnya, Dekat dari sekolah. dekat dari sekolah, rumahnya cozy. Cozy. Tapi di Australia panas. Nah, kemarin Kak pas apply sekolah buat Marsha, itu prosesnya gimana sih Kak? Jadi sebagai persyaratan visa kita harus urus visa itu dari Indonesia untuk lewat temporary resident program. Jadi nanti di sana ada yang sudah harus diisi, terus kita masukin alamat kita, yang tempat tinggal kita yang ada di sini gitu ya. Terus nanti dapat jawaban dari New South Wales Department of Education bahwa dia diterima di salah satu, nanti pokoknya sudah diterima di New South Wales. Nanti tinggal dibawa aja surat namanya confirmation of placement. Jadi confirmation of placement itu bisa buat ngurus visa, dan nanti itu kita bawa ke sekolah yang kita tuju. Sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Nah, karena kebetulan saya adalah HDR student, jadi higher degree research student. Kalau di Australia itu jadi gratis sekolah anaknya, jadi nggak bayar. Ya, jadi kalau research student, jadi sekolah anak itu jadi gratis. Tapi kalau untuk master by course, itu tetap harus bayar. Oke. Kalau tadi Kak Rani udah ngeceritain soal proses masuk sekolah. Nah, kalau dari Marsha sendiri pas ngejalanin hari pertama masuk sekolah, masih ingat nggak? Dulu gimana tuh ceritanya Marsha? Susah. Kenapa? Nggak tahu artinya apa. Kesulitan untuk ngobrol ya sama gurunya ya, untuk ngertiin pembelajaran. Tuh katanya Marsha pas awal-awal nyampe sini belum begitu lancar juga ya bahasa Inggrisnya ya. Terus gimana tuh prosesnya sampai akhirnya Marsha sekarang jadi cus bahasa Inggrisnya? Jadi di sini itu untuk anak-anak yang bukan native speaker itu ada kelas khusus. Jadi nggak cuma bahasa Inggris tapi juga culture gitu. Ya, jadi Marsha ini belajar bahasa Inggrisnya ya memang learning by doing gitu. Buat teman-teman yang mau ikut mamanya ke Australia tapi belum bisa bahasa Inggris, belajar aja. Nggak apa-apa Kak, pasti bisa. お前ならできる Kalau boleh diceritain tuh Kak, sistem pendidikan SD mungkin khususnya di sini ya karena Marsha SD. Ya. Di sini dengan di Indonesia bedanya seperti apa sih? Sebetulnya beda banget ya. Kalau di sini itu dalam pembelajaran itu tuh sangat santai. Mereka sangat santai. Jadi misalnya mereka ini baru dapat homework anak-anak itu di kelas 3. Jadi Marsha dulu
baru ada homework itu di kelas 3. Oh, baru ada Jadi kelas 2 itu belum ada homework, tapi kayaknya sekarang udah mulai ada homework ya untuk kelas 2. Bukan hard skill aja sih yang disasar gitu. Jadi kalau mereka di sini memang sudah ke kayak pakai higher order thinking gitu ya anunya. Pelajaran-pelajarannya biar membuat mereka itu mandiri gitu dalam belajar. Jadi kalau mereka terus di sini kan nggak ada ujian. Nggak ada ujian sama sekali di sini. Jadi ya 10 minggu waktu satu term mereka belajar jadi nggak ada ujian. Tapi di sini memang ada yang ada tes standar nasional Australia, NAPLAN itu ya, namanya NAPLAN, adanya itu di kelas 3, pokoknya di kelas ganjil, mulai kelas 3, kelas 5, kelas 7, kelas 9 gitu ya. Ya itu untuk melihat sebetulnya kemampuan ya literasi, numerasi, terus Laplan cuma buat kelas 3 sama 5. iya kalau di SD kelas 3 sama kelas 5. Jadi untuk melihat apakah output dari sistem pembelajaran mereka itu sudah sesuai dengan standar, karena tesnya kan terstandar ya, sudah sesuai dengan standar dan March dari ditetapkan. Karani, mungkin ada pesan-pesan dari kakak nih kak buat teman-teman yang mau lanjutin studi PhD S3 di luar negeri dan mau memboyong anaknya juga. Silakan kak, closing remarks. Ya, kalau pesan saya ya perjalanan PhD itu nggak sebentar ya, dan juga kalau dibilang sulit ya memang sulit ya. Yang nggak sulit mungkin nggak gampang gitu aja ya, dan sudah harus dipersiapkan terutama secara bukan cuma secara finansial itu mungkin nomor 2, yang pertama itu adalah secara mental. Jadi betul-betul harus dikomunikasikan dengan keluarga. Kalau misalnya yang mau sekolah itu istri, berarti harus benar-benar dikomunikasikan dengan suami bagaimana nanti untuk hidup di sini, bagaimana membawa anak, apa yang harus dikorbankan ketika kita melanjutkan kehidupan kita sebagai PhD student di sini, dan nantinya akan balik ke Indonesia, bagaimana kehidupan kita itu akan berubah, dan sebaliknya ya, suami juga ketika sekolah di sini dan misalnya istrinya juga istri dan anak juga harus dibawa gitu, itu tanggung jawab sebagai suami juga menjadi lebih besar gitu ya. Ya betul-betul harus dipersiapkan dan harus dibicarakan gitu, untuk studi lanjut. Dan memang sebaiknya sih khusus untuk yang PhD itu keluarga dibawa, karena keluarga itu memang support system yang sangat ampuh ketika kita banyak persoalan. Repot memang repot, tapi repotnya itu ya repot yang membahagiakan gitu, daripada kita hidup sendiri terpisah dari keluarga gitu. Itu sangat berat sih ya. Jadi kalau misalnya saran saya bawa keluarga kalau mau kuliah PhD gitu teman-teman. Terima kasih banyak Ya, Kak Rani, sama-sama. terima kasih Marsha. Kakinya lagi sakit guys. Tadinya mau cerita banyak cuman kram. Makasih udah ngejawab banyak banget pertanyaan hari sama-sama. ini. Semoga video ini bermanfaat ya kak ya buat teman-teman yang nonton. Segitu aja teman-teman untuk video hari ini. Cheerio. Oke, aku mulai dulu ya. Kalau dulu kamu gimana pengalaman pertamanya? Susah. Oh, susah. Jadi sebetulnya ya kalau mau Thank you for this beautiful journey. Thank you for the moments